apa kabar? Terima kasih sudah membuka video ini. Jangan lupa nonton sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Video ini dibuat oleh kelompok 3 dengan saya, Anggun Rahmawati, dan kedua teman saya, Dina Revi Merani dan Chandra Pramudia. Di video ini akan menjelaskan tentang perkembangan pribadi dan sosial. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang perkembangan kepribadian. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian kepribadian. Jadi, kepribadian adalah ciri atau karakteristik seseorang yang bersumber dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Ada 5 besar sifat kepribadian. Yang pertama, terbuka terhadap hal-hal baru. Hal ini mengelompokkan individu berdasarkan ketertarikannya terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Karakteristik positif pada individu yang memiliki dimensi ini cenderung lebih kreatif, imajinatif, intelektual, penasaran, dan berpikiran luas. Yang kedua, sifat berhati-hati. Individu yang memiliki dimensi ini cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka juga memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercaya. Karakteristik positif pada dimensi ini adalah dapat diandalkan, bertanggung jawab, tekun, berorientasi pada pencapaian. Yang ketiga, ada ekstraversi, yaitu berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Karakteristik positif individu ini adalah senang bergaul, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok, dan tegas. Kebalikannya, yaitu mereka yang pemalu, suka menyendiri, penakut, dan pendiam. Yang keempat, ada mudah akur atau mudah bersepakat. Individu ini cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari. Karakteristik positifnya adalah kooperatif atau dapat bekerja sama, penuh kepercayaan, bersifat baik, hangat, dan berhati lembut, serta suka membantu. Yang kelima adalah neurotisme, yaitu kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres. Karakteristik positifnya disebut dengan emotional stability atau stabilitas emosional. Individu dengan emosional yang stabil cenderung tenang saat menghadapi masalah, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh. Sedangkan karakteristik kepribadian ini adalah mudah gugup, depresi, tidak percaya diri, dan pengaruh lingkungan pikiran. Terhadap perkembangan kepribadian. Lingkungan merupakan tempat salah satu faktor membentuk kepribadian, baik fisik maupun perilaku. Jika lingkungannya baik, maka individu itu akan memiliki pribadi yang baik pula. Begitu juga sebaliknya. Lingkungan yang pertama kali menanamkan pengaruhnya kepada anak adalah dari keluarganya sendiri, terutama orang tua. Pola asuh yang ditetapkan pada anak akan memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan karakternya. Sikap orang tua yang tidak memberikan pola asuh positif akan berdampak terhadap anak yang bekerja. Contoh sikap mau menang sendiri, terlalu mengatur, tidak mau mendengarkan pendapat anak dan kemauan anak akan membuat anak menjadi takut salah, tidak percaya diri, sehingga ia akan sulit bersosialisasi. Sebaliknya, jika orang tua terlalu permisif, maka anak akan tumbuh tanpa empati dan pengertian terhadap orang lain. Salah satu contoh akibat salah asuh adalah sikap temperamen. Contohnya, sejak kecil, Maimunah hidup di tengah keluarga yang keras, yang memiliki sifat egois, emosional yang tinggi. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Maimunah selalu salah di mata orang tuanya, sehingga Maimunah beranjak remaja, bayang-bayang sikap perilaku orang tuanya terbawa pada dirinya, yang membuat Maimunah menjadi remaja yang takut salah dengan setiap tindakan yang dia lakukan. Maimunah lebih cepat temperamen dengan kesalahan yang disengaja ataupun tidak yang dilakukannya. Sifat Maimunah tersebut terbawa dari lingkungan keluarganya atau didikan dari orang tuanya. Materi selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Kita harus tahu terlebih dahulu pengertian perkembangan sosial. Jadi, perkembangan sosial adalah tingkatan jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua,
saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Kelompok sosial umum dalam masa kanak-kanak. Yang pertama, keluarga. Menurut suatu investigasi tentang banyaknya waktu yang digunakan orang tua bersama anak, maka waktu yang dihabiskan oleh orang tua untuk mengasuh, mengajar, berbicara, dan bermain dengan anak yang telah memasuki masa akhir kurang dari setengah waktu yang dihabiskan ketika anak masih lebih kecil. Yang kedua, yaitu sekolah. Akhir masa anak-anak sering disebut sebagai usia berkelompok, karena pada masa ini ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatnya keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota kelompok di sekolah. Yang ketiga, yaitu teman sebaya. Dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana aktivitas anak, diketahui bahwa umumnya anak-anak masa akhir melakukan kegiatan olahraga, jalan-jalan, permainan, dan sosialisasi yang merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai hubungan teman sebaya dan sikap prososial. Hubungan teman sebaya adalah hubungan individu pada anak-anak atau remaja dengan tingkat usia yang sama serta melibatkan keakraban yang relatif lebih besar dalam kelompoknya. Adapun contohnya seperti pergaulan antar teman yang menjalin persahabatan. Kemudian, sikap prososial yaitu sikap keikhlasan untuk menolong atau membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau jasa atau timbal balik apapun dari yang sudah dilakukannya terhadap seseorang, misalnya seperti memberikan sumbangan pada korban bencana alam. Pengaplikasian permainan dalam perkembangan pribadi, yaitu engklek. Permainan tradisional ini sangat terkenal di kalangan anak 90-an sampai 2000-an awal. Permainan ini mengharuskan anak melempar sebuah batu ke petak yang sudah dibuat, kemudian mengangkat satu kaki untuk melewati kotak sampai ke tempat batu tersebut dilempar. Hal tersebut bisa berkaitan dengan kehidupan kita loh, yaitu mengangkat kaki satu merupakan tonggak kehidupan kita yang bisa diartikan sebagai prinsip. Kotak yang dibuat merupakan rintangan yang harus dilewati, dan batu yang dilempar adalah tujuan yang ingin dicapai. Permainan tersebut mengajarkan pada kita menjadi individu yang memiliki prinsip kehati-hatian dalam menjalani kehidupan. Pengaplikasian permainan dalam perkembangan sosial, yaitu tarik tambang, merupakan permainan antar dua regu. Hal ini membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap orang harus memberikan tenaganya agar mencapai kemenangan. Permainan ini dapat mengembangkan interaksi sosial terhadap orang lain, yaitu melalui kerjasama dan juga gotong royong. Hai semuanya, terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Pastinya bermanfaat banget deh buat kalian. Bye-bye.